Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi bil Mustafa khamsatun urfi biha marral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah ya Rabbi bil Mustafa lam yahtali qawtullaha mutlaqan abada wa matasaba aslan fi mada zamani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dawaahu falam tahrab wa ma waqa'a dhubabatun abadan fi jismihi al-hasani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana bi khalfika amami ru'yatun sana wa la yura asru qawlin minhum fi alami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wa qalbuhu lam yanam wal 'aynu qad na'asa wa la yura zilluhu fi syamsi dhu firqani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana كفهم قد عنتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سيفية بمختتن يا رب بالمصطفى balligh maqasidana waghfir lana هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسرق ومن محن يا رب بالمصطفى balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa darani an fatayati raddal alami ya muhailal jud
hadirin jamaah, para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kita alhamdulillah bisa hadir sholat berjamaah subuh, diawali sunnah fajarnya yang ini adalah rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat fajar sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Jadi kalau mau tahu orang kaya siapa, orang kaya adalah orang yang bisa melaksanakan 2 rakaat fajar sebelum subuh. Insya Allah orang kaya semua. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini kita niatkan duduknya kita di sini i'tikaf di masjid. Jadi i'tikaf walau lahzatan, walaupun cuma sebentar i'tikaf jadi selama di masjid. Imam Al-Ghazali di dalam kitab yang dikarang oleh beliau Bidayatul Hidayah, beliau katakan orang mukmin itu siogianya setelah sholat subuh itu memanfaatkan waktu setelah subuh dengan 4 hal yang mesti dipilih. Pilihan yang pertama yang mesti dilakukan oleh seorang mukmin setelah sholat subuh adalah at-ta'allum bil ilmin nafi', belajar tentang ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaatnya belajar agama seperti ini, ngaji. Ini yang mesti dilakukan. Kalau tidak demikian, setelah sholat subuh tidak ngaji, maka yang mesti dilakukan adalah qiraatul Quran, baca Al-Quran, atau dia berzikir, atau wirid, atau dia punya wiridan khusus. Apa yang mesti dibaca? Apa baca subhanallah, subhanallah, sampai nanti turun, sampai terbit waktu fajar. Apa namanya? Syuruk. Ada dulu. Kalau ngajinya enggak, zikir baca Quran enggak, apalagi yang mesti dilakukan, kata Imam Al-Ghazali, pilihan yang ketiga adalah melakukan kebaikan yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ngapain? Kerja bakti, beresin pekarangan, ada jalan yang rusak yang dibenerin, yang sekiranya ada kemanfaatan untuk orang lain. Oh, ternyata enggak juga. Yang 3 ini apa yang mesti dilakukan? Kata Imam Al-Ghazali, berkhidmat atau membantu orang-orang saleh, membantu orang-orang yang dia bisa memberikan kemaslahatan untuk orang lain, kita bantu. Mungkin kita belum bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan, ada orang yang seperti itu, kita bantu dia dalam melaksanakan kemaslahatan tersebut. Oh, ada orang yang mengerjakan ini, kita bantu dia. Kalau memang kita sendiri tidak bisa atau belum bisa begitu. Ini 4 yang mesti dipilih oleh seorang mukmin. Nah, kalau sekarang kita ngapain setelah sholat subuh? Ngaji, alhamdulillah sekarang. Tapi kalau selain hari Ahad ngapain? Baca Quran, alhamdulillah. Zikir atau wirid. Itu di dalam keterangan kitab apa namanya? Di dalam kitab Al-Imam Asy-Syarani itu dikatakan al-binahus saniyah, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Itu bukan hadis juga. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang dalam hidupnya tidak punya wiridan, nggak mau zikir, fahuwa kirdun, maka sama dengan monyet.
Ya. Habis sholat kabur, yang lain Allahumma antas salam, dia langsung Allahumma lantas jalan. Enggak punya wiridan, kosong jiwanya. Ya. Maka kata ulama, man laisa lahu wirdun fa huwa wirdun. Orang yang enggak mau wirid, orang yang enggak mau zikir, atau enggak punya pegangan wirid, enggak punya pegangan zikir, ngaji Quran juga enggak. Wirid itu bisa baca Quran, wiridan juga, zikir juga, enggak juga. Fa huwa wirdun, apa bedanya dengan monyet? Monyet enggak zikir monyetnya. Tambah Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan terkait masih masalah di bulan Syawal ini. Di Ramadan kemarin itu kita ada puasa, kemudian ada masalah zakat. Saya ingin menyambungkan masalah zakat ini. Zakat ini bisa disebut dengan sedekah wajibah. Sedekah ada sedekah nafilah, ada sedekah wajibah. Ada sedekah yang sifatnya tambahan saja dan itu kesunahan. Ada sedekah yang sifatnya wajib. Nah, sedekah yang sifatnya wajib ini adalah zakat. Dan zakat bukan hanya zakat fitrah. Zakat al ada, zakat tijarah ada, tapi yang sekarang fenomena yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, Bapak lihat kalau di masjid-masjid itu panitia zakat bermunculan kapan? Ketika bulan Ramadan. Di hari keberapa munculnya panitia zakat? 10 hari terakhir. Panitia zakat apa itu? Zakat fitrah biasanya. Walaupun ada infak dan sunnah dan lainnya. Kenapa hanya pada bulan Ramadan dan kenapa hanya pada 10 hari terakhir zakat itu disampaikan ke masyarakat di masjid? Mestinya 24 jam itu standby, dan mestinya bukan hanya pada bulan Ramadan, karena zakat bukan hanya zakat fitrah. Coba kalau dikelola zakat itu begitu besar ya, faedah dan manfaatnya. Kenapa? Karena kalau zakat fitrah hanya bulan Ramadan. Zakat fitrah hanya bulan Ramadan, mulai dari awal Ramadan boleh orang membayar zakat sampai nanti akhir Ramadan atau sebelum imam ini naik kepada mimbar. Itu zakat fitrah. Tapi ketika yang lain ingin memberikan zakat atau mengeluarkan zakat mal atau zakat tijarah, atau sekarang ada istihad ulama zakat profesi atau zakat penghasilan, mau memberikannya kemana? Panitianya nggak ada. Karena kalau zakat mal terkait 2 hal: 1 nisab, kedua haul. Kalau sudah nisab, sudah cukup harta yang mesti dikeluarkan, ada kelebihannya, maka ini sudah wajib dikeluarkan. Atau sudah haul, sudah ketemu tahun, dia usahanya kapan, bulan apa, ketemu 1 tahun berikutnya bulan apa. Ini kan nggak mesti di bulan Ramadan. Kadang-kadang usahanya bulan apa, zakat tijarahnya semuanya di bulan Ramadan. Ini kan belum tahu. Itu nanti maksudnya sedekah biasa saja tadi. Nah, ini terkait yang saya ingin sampaikan di sini. Stressingnya adalah tentang masalah sedekah, tentang masalah meminta-minta juga. Karena terkait masalah nanti pendistribusian sedekah. Ini dalam kitab Sunan An-Nasa'i, hadis-hadis Imam An-Nasa'i, ini dikatakan bahwa as-sadaqah liman tahammala bihamalatin
sedekah bagi orang yang dia menanggung dan memiliki beban tanggungan. Memberikan sedekah kepada orang yang dia punya tanggungan. Maka zakat itu Pak, afdolnya itu memang ini diberikan langsung kepada mustahiknya. Afdolnya jangan kita aja kemarin ini. Afdolnya satu kita berikan di malam takbiran atau kita mau berangkat sholat Id, coba kita repot ya kalau kita kasih itu. Cuma kalau mungkin afdolnya ya, kita berikan di hari itu, hari terakhir, kemudian kita berikan langsung kepada orang yang bersangkutan. Ini alam afdoliyah. Cuma sekarang kita ada panitia zakat, ya ini sudah membantu. Ini alhamdulillah bisa mendistribusikan. Kita tak repot juga. Cuma Bapak, Ibu sekalian, bagi yang kemarin bayar zakat itu dan nanti untuk tahun depan itu, kalau anaknya yang sudah balik, ini jangan langsung dibayarkan zakatnya. Harus anaknya sendiri yang sudah balik. Kalaupun tidak demikian, maka izin kepada anaknya. Nah, kamu Bapak bayarkan zakat. Kenapa? Karena aturannya adalah anak ini sudah balik. Karena aturan zakat fitrah itu kan salah satunya adalah syaratnya orang yang menjadi tanggungan. Nah, salah satu tanggungannya adalah anak. Syarat anak yang menjadi tanggungan adalah belum balik. Cuma kalau di kita kan belum balik, umuran balik itu 15 tahun, itu kan belum punya penghasilan. Tapi aturan itu harus kita jalankan. Saya akan bacakan hadis di sini. وبقال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن هارون عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن بخاري قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فيها فقال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة الرجل تحمل بحمالة بين قوم فسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسكها. Hadis riwayat dari Ismail, dari Ayyub, dari Harun an Kinanah, dari Qabisah bin Bukhari. Beliau berkata, aku memiliki beban tanggungan yang kemudian fa'ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini enaknya zaman dulu Pak, ketika ada masalah sahabat langsung datang ke rumah Nabi. Kalau sekarang orang jarang Pak, yang ngajar ada, ustadznya ada, kiainya ada masalah, ngajinya enggak, datang ke rumah kiai juga enggak. Nyarinya kemana tuh? Ke Google. Nyarinya kemana? Ke YouTube. Akhirnya kadang salah paham. Sahabat perlu datang, kau bisa datang. Dia punya tanggungan, dia punya beban, dia punya satu masalah. Fa'ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'altuhu fiha. Kemudian ketika dia punya beban, punya tanggungan yang mesti memang dikeluarkan dan mesti dibayarkan, fasa'altuhu fiha, kemudian aku ini datang kepada Nabi dan minta kepada Nabi agar dibayarkan. Mintanya langsung kepada Nabi. Faqala, maka jawab Nabi, innal mas'alata la tahillu illa lisalasatin. Kata Nabi, minta-minta itu tidak boleh, artinya haram,
illa li salasatin, kecuali 3 hal. Yang pertama ini, rajulin tahammala bihamalatin baina qaumin fasa'ala fiha hatta yu'addiyaha summa yumsika. Stressingnya di sini adalah ada komisar yang punya beban tanggungan, kemudian minta kepada Nabi untuk ikut beresin. Lalu kata Nabi, minta itu, minta tolong kemudian supaya ikut menyelesaikan ini, tidak boleh kecuali dengan 3 alasan. Nah, yang pertama adalah ketika orang punya beban tanggungan, kemudian dalam masalah menyelesaikan urusan mendamaikan. Ada 2 orang ribut misalnya, bersengketa, kemudian dia ketika bersengketa itu dia keluarkan uang. Ketika dia keluarkan uang, ini kan kurang misalnya uangnya, tapi urusan bersengketa, dia datang kepada orang, kemudian minta tolong, minta supaya ini urusan selesai, maka ini boleh. Sampai kapan? Hatta yu'addiyaha, sampai urusannya terselesaikan, kemudian summa yumsika, kalau sudah selesai maka tidak boleh lagi minta-minta. Jadi minta-minta banyak sekarang ya? Banyak, apalagi sebelum Ramadan kemarin itu dikoordinir Pak. Saya melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri 2 tahun kemarin di Jalan Benteng Betawi. Jalan Benteng Betawi, ketika saya mampir untuk sholat Jumat di pinggir jalan, ada masjid, saya sholat di situ. Ternyata maaf, yang mobil yang suka bawa itu, yang di atasnya ada toa, yang di depannya ada sepatu, yang di dalamnya itu banyak anak-anak. Nanti di tengah jalan bagaimana diturunin, bawa tempat sampah plastik, minta sumbangan. Ternyata itu dikoordinir Pak dari daerah. Yang anak-anaknya yang pakai baju koko itu, pakai peci, dia sholat Jumat di bulan puasa itu. Tetapi saya perhatikan langsung, ini dari awal saya masuk masjid sampai selesai sholat Jumat, ini yang supirnya sama yang yang ngomong itu, yang mengiklankannya itu, sama beberapa orang di dalamnya yang dewasa tidak sholat Jumat dan dalam keadaan ngerokok di dalam. Saya bilang ini gimana? Minta-minta juga, kemudian mengeksploitasi anak kecil juga, kemudian ini gimana nih? Dia umpat gitu dia. Wah, ini kan udah jelas dijadikan profesi minta-minta. Minta-minta dijadikan profesi. Ini yang pertama. Kemudian apa kata Rasulullah? Ya qabisah inna sadaqata la tahillu illa li ahadin salasa. Dari rajulin tahammala hamalatan fahalat lahul masalah. Boleh minta kalau dalam masalah satu, menyelesaikan urusan terkait masalah keumatan di masjid, kan menyelesaikan urusan. Ada yang mesti diselesaikan misalnya, ya, benerin apa, renovasi apa, harus diselesaikan. Kemudian dari masjid mengajar dan juga memohon kepada para jamaah untuk menyisihkan uangnya, silakan. Fahalat lahul mas'alah, karena menyelesaikan untuk bukan kepentingan pribadi. Bahkan ngutangnya masjid ini ketika ada hal yang mesti dihutang, ya, dihutangkan, ini bisa masuk dalam kategori hutang. Kemudian yang kedua kata Nabi adalah rajulin asabathu ja'ihatun
fahtajat ma lahu fa'alat lahul mas'alah hatta yusibaha summa yumsika. Seseorang yang dia terkena musibah kebakaran atau hartanya hilang habis ludes semua dibegal, atau di tengah jalan kehilangan uang, fahalat lahul masalah, maka ketika dalam keadaan itu boleh dia minta-minta, boleh dia minta kepada orang, minta ongkos atau apa. Ini kadang-kadang suka ada aja Pak, apalagi di masjid, apalagi dia tahu habis sholat Jumat tadi di situ diumumin saldo kas masjid 90 juta rupiah. Udah kepikiran udah tanya kalau yang modus. Tapi kalau dia memang benar lahu jaihah, dia memang ada apa namanya kebutuhan, yang dalam kebutuhan itu memang dia nggak punya uang, maka fahalat lahul masalah, boleh dia minta-minta. Pak, maaf, saya tadi dalam perjalanan, saya mau pulang kampung misalnya, nggak punya ongkos, uang saya kehilangan di jalan atau dicopet atau apa. Ini boleh minta kepada yang lain, boleh minta-minta dalam hal itu. Cuma ketika sudah terpenuhi summayum sika, maka pada saat sudah dikasih tidak boleh lagi minta-minta. Kalau sudah terpenuhi ya sudah. Ya nggak boleh di masjid ini dia ngomong minta, pindah lagi ke masjid, ya boleh minta-minta lagi. Itu nggak boleh, haram umumnya seperti itu. Karena dijadikan profesi ternyata. Ya kan belum lama Pak, yang di sininya pemulung ternyata di kampungnya kaya, punya ternakan sapi, uangnya kresek gitu di plastik, ternyata ada uang 25 juta. Masih ingat beritanya kan? Ternyata orang kaya di kampungnya. Ya Bapak bayangin aja Pak, sehari 300.000 dia dapat, paling kecil. Modalnya cuma minta 15 om kecil gitu dia minta pinggir jalan atau di itu. Sehari minimal 300.000 aja. Sebulan berapa duit? 9 juta. Wah. Kali setahun. Itu minimal 300.000 dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Bagaimana kalau dia tugasnya sampai malam Pak? Dan yang saya nggak habis pikir, kadang-kadang pakaiannya kok bisa sama gitu ya. Siapa yang meresmikan pakaian itu minta-minta pakaiannya hitam semua atas bawah? Itu kadang-kadang sama Pak. Sama dulu. Nah ini keadaan seperti ini sekarang sudah menjamur. Makanya jangan heran. Saya pernah ngajar di satu tempat. Saya katakan seperti itu. Ada jamaah yang nanya, Pak, katanya, kenapa pemerintah dalam hal ini Pemda hampir seluruh daerah membuat peraturan dilarang memberikan uang ya sumbangan itu tuh di pinggir jalan kepada gepeng apa namanya, pengemis dan gelandangan. Yang melakukan itu dendanya 500.000, ngasih uangnya cuma 5.000. Tapi kalau ketahuan dendanya 500.000. Ada yang nanya, kenapa orang mau sedekah nggak boleh Pak? Orang mau sedekah nggak boleh, karena kalau itu dibiarkan nanti dari luar daerah akan semakin banyak. Tapi kalau dia ada orang yang di situ di ngetek di satu tempat di jalan, dia minta-minta, nggak ada yang ngasih, kira-kira pindah nggak besok? Pindah, oh kalah tuh di sini. Jadi pindah. Itu kalau seperti itu, maka tidak akan ada lagi namanya pengemis dan tukang
minta yang menjadikan dan menjadikan kesempatan ya ini untuk dijadikan modus itu dalam rangka itu tadi darul mafasid, jangan sampai ini merusak ketertiban dan ketenteraman. Jadi dari daerah itu Pak, nah, dan saya langsung menyaksikan itu sendiri. Itu yang kedua yang tidak boleh ya, yang tidak boleh kalau memang dia tidak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan seperti tadi, uangnya hilang, kebakaran, ya ini boleh dia minta-minta, ya, boleh minta-minta. Semasa sebatas dan selagi dia ada kebutuhan seperti itu, ini dipersilakan. Tapi kalau sudah terpenuhi hajatnya, sudah terpenuhi kebutuhannya, ini silakan ya, kita nggak kasih nggak apa-apa. Kayaknya ini orang yang sama dah. Tadi saya bertamu di sana, kayaknya ada dia minta duit juga. Kesini datang lagi, lo berapa rumah nanti dia minta. Saya beberapa tempat yang saya dapat seperti itu, laporannya sama Pak di masjid-masjid. Modusnya ada yang ngaku mu'alaf, ada yang ngaku mu'alaf. Ini modus juga. Ada lagi modusnya, nggak tahu sampai nggak ke masjid ini. Mau anaknya dihitan, disunat, dia minta bantuan. Jadi sebelum Jumatan dia bawa kartu situ Pak, dia minta. Dia satu tempat bisa dapat 3 juta, di masjid yang lain bisa berapa Jumat dia kerjanya gitu. Alasannya anak mau sunat dihitan. Dia minta itu, katanya dia mau alif. Gak tahu sampai nggak kemarin? Oh belum. Kalau di masjid yang saya jelas langsung ditolak. Kalau udah ketahuan itu modus. Orangnya sama Pak, tapi sama. Jadi di satu tempat ketahuan, di sini dia minta, ada laporan lagi di sana minta lagi. Lah kalau di sini dapat minimal 1 juta, sunat berapa duit sih? Kita di dokter 400.000, 600.000. Ini anaknya belum juga di kita. Berarti ini ketahuan modus. Orangnya sama, anaknya yang dibawa juga sama. Anak yang jadi bahan eksploitasi tadi. Kemudian yang ketiga kata Nabi, orang yang dia rajul asabatu faqatun hatta yashhada thalathatu min dawil hijab min qawmi qad asabat fulan faqat fahal lahu masalah hatta yusira qiwaman 'aish aw sidada min 'aish fa wasiwa hadha min al-masalah ya qabisa suhtun ya'kulu as-sahibuha suhtan. Yang dia adalah orang yang memang benar-benar dalam keadaan susah, butuh. Jadi ada yang tadi mendesak, ya, darurat, kehilangan, kebakaran. Ada orang yang memang kesehariannya kehidupannya sangat susah, sudah berusaha yang kemana, kesana kemari agak susah juga. Ini juga masih boleh untuk minta. Maka kata Nabi, famasiwa hada minal masalah yang khamisah suhtun ya'kuluha sahibuha suhtan. Orang yang melakukan atau mengerjakan pekerjaan seperti ini, profesinya minta-minta, selain dari 3 tadi itu ya, untuk mendamaikan atau ada tanggungan yang mesti ditanggung bareng-bareng tapi pakai modal dia dulu, kemudian dia minta bantuan, boleh. Yang kedua karena memang terdesak atau memang tadi ada hilang hartanya atau kebakaran dan lain-lainnya, dia minta untuk memulihkan kebutuhannya, boleh. Kemudian yang ketiga ini memang hidupnya memang penuh dengan penderitaan dan kesusahan, selama masih dalam keadaan itu dia usaha pun sudah masih susah juga, ini boleh minta-minta. Famasiwa hada, maka selain 3 hal ini hukumnya suhtun haramun, ini haram, tidak boleh. Jadi selain itu nggak boleh kan? Ya'kulu as-sahibu as-suhtan,
maka yang dia makan dari uang hasil minta-minta itu sama saja memakan harta yang dia ambil dari jalan yang haram. Jadi makanya kita jangan kita bahasanya minta-minta. Maka yang paling bagus adalah usaha dari tangan kita sendiri, ikhtiar dari usaha kita sendiri, kita makan dari usaha kita sendiri. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka pada hadis berikutnya itu al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Rasul katakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas kasih, itu lebih baik daripada tangan di bawah menerima. Maka guru saya itu ketika menjelaskan hadis ini, ketika saya ngaji hadis ini, ketika ada kata-kata hadis al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, itu beliau saking tawadhunya menghindari kata-kata al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Saking tawadhunya beliau, tangan di atasnya lebih baik. Maka beliau itu kalau memberikan sesuatu nggak mau di atas tangannya, tapi nyamping gini di samping. Jadi nggak begini ngasihnya. Jadi ngasihnya kalau kita memberikan sesuatu, ngasihnya begini, jadi nyamping, nggak di atas ke bawah, nggak begini. Makanya Bapak kalau ada simbolisasi pemberian sesuatu, kalau yang paham itu kita cermati, pasti posisi yang memberi tangannya di atas, yang menerima tangannya di bawah. Itu kalau simbolis pemberian apapun, itu biasanya di yang memberi tangannya di atas, diatur itu kan, yang menerima di bawah. Kalau kerjasama biasanya sama derajatnya, memberi itu sampai di situ. Jadi guru saya kalau memberikan sesuatu posisinya gini sama. Itu saking tawadhunya, tidak ingin merasa lebih baik dan lebih di atas. Tapi kalau sekarang katanya Pak, tangan di atas ini lebih buruk daripada tangan di bawah. Kenapa? Sekarang ngambilnya dari atas papanya. Jadi kalau ngambil dari atas bukan terima, ambil. Jadi kalau korupsi itu ngambil itu lebih banyak daripada ngambil. Dulu di bawah masih Pak. Dulu di bawah ngambilnya, sekarang ngambilnya nggak tanggung-tanggung di atas. Dulu malu-malu diselipin di bawah meja. Sekarang enggak, tenang-tenang. Iya, udah nggak ada malunya. Ini 3 hal. Kemudian dikatakan ketika kita memberikan sedekah, ketika kita memberikan sumbangan, kepada siapa yang lebih berhak? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata 'ala al-miskin sadaqah wa 'ala dzir rahim isnatani sadaqatun wa silatun. Kata Nabi, kalau kita ingin memberikan sedekah atau sumbangan atau bantuan, maka inna sadaqata 'alal miskin sadaqah, kita berikan kepada orang miskin. Fakir sama miskin beda ya Pak. Bedanya kalau fakir nggak punya apa-apa, kerjaan pun nggak punya, ini fakir. Usaha pun nggak punya, itu fakir. Miskin punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi tidak mencukupi. Itu bedanya fakir dan miskin. Tapi di kita menjadi satu, namanya fakir miskin. Maka ada guyonan, kenapa di Indonesia fakir miskin tetap banyak? Yang salah siapa? Yang salah katanya yang bikin undang-undang. Ini guyonan. Kenapa? Karena fakir miskin dipelihara oleh negara.
Pasal berapa itu Pak? 33 ya. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Sayangnya dipelihara, apapun kalau dipelihara biasanya makin ini guyonan. Kenapa makin banyak? Karena dipelihara, bukan diberdayakan supaya menjadi orang kaya atau orang yang bisa usaha, tapi dipelihara saja. Maka mesti dirubah katanya. Ini jadi doa. Bahasa mesti dirubah Pak. Mesti dirubah ya. Ya. Cuma dalam konteks pemeliharaannya seperti apa ini kan gak jelas. Konteks pemeliharaan seperti apa. Nah, kemudian kata Nabi wa ala dzirrahim isnatan. Tapi kalau sedekah kepada kerabat, kepada saudara, kepada yang masih satu rahim, kepada famili, ya, mungkin ada saudara kita yang miskin, ini jauh lebih baik dibanding orang miskin tapi orang lain. Kenapa? Isnatani ada dua kelebihannya. Satu, sodaqatun. Yang kedua, silatul. Yang pertama ada unsur sedekahnya kita dapat. Yang kedua, silaturahimnya ini akan lebih bertambah. Silaturahim apa silaturahim? Kata Nabi tadi wa'ala zirrahimi, bukan wa'ala zirrahmi, tapi wa'ala zirrahimi. Jadi yang pas penyebutannya adalah silatur rahim, bukan silatur rahim. Kenapa? Karena rahmun dengan rahimun ini beda. Silakan kita buka kamus bahasa Arab. Kalau rahmun yang menjadi bahasa Indonesia kemudian menjadi rahim, itu artinya perut. Rahmun, ya, jadinya rahim bahasa Indonesia-nya. Perut gitu, rahim. Jadi kalau rahim haknya kasroh, rahimun tanpa ya. Rahimun itu maknanya kasih sayang. Jadi kalau kita baca silaturahim maka menyambung tali kasih sayang. Tapi kalau silaturahmi artinya menyambung perut. Artinya main ke rumah teman, ya, mau suka nggak suka yang penting bisa lupa makan. Karena nyambung perut. Itu secara bahasa Pak. Itu secara bahasa. Apalagi menjadi guyonan lagi kalau dimasuk dalam kampus. Ya, dulu waktu saya masih kuliah di UIN, ya, waktu kuliah itu ada dua pergerakan. Ada HMI, ada PMII. Kalau teman-teman PMII tidak mau menggunakan kata silaturahmi, dia menggunakannya kata-kata silaturahim. Karena kalau silaturahmi ada HMI-nya. Tapi teman-teman yang HMI pasti ketika halal bihalal yang dipakai, yang digunakan adalah silaturahmi karena ujungnya ada HMI-nya, hurufnya ada HMI-nya. Itu sampai dibawa ke situ Pak. Jadi saya tanya teman-teman kok yang PMI silaturahim, oh iya karena teman-teman PMI nggak mau ada HMI di sini. Karena kalau silaturahmi ada HMI-nya. Itu kalau secara tulisannya. Tapi secara bahasa memang tadi silaturahim dan silaturahmi ini berbeda. Silaturahim dan silaturahmi sama seperti halnya Pak. Ada secara bahasa yang kurang pas. Contoh, kotak amal. Kira-kira pas ya Pak? Amal terbagi dua, ada amal baik, ada amal buruk. Kemudian sekarang amal suruh masuk ke dalam kotak. Maksud trombol ya? Trombol. Itu satu.
Kedua, ketika sudah ditulis kotak amal, amal yang maknanya perbuatan pun menjadi beda. Apa sekarang? Petugas masjid sedang menagihin amal, sedang mintain amal. Apa makna amal di situ? Duit. Pak, mintain amal nih Pak, buat masjid, amal masjid. Saya bilang mau amal baik, mau amal buruk. Oh amal baik Pak, amal baik saya tidak akan kasih. Dan berkurang. Amal berubah maknanya jadi duit. Yang asalnya adalah perbuatan. Itu secara bahasa. Ada lagi yang kurang pas secara nausofnya. Secara gramatikal bahasa Arabnya kurang pas. Apa? Amal jariyah. Ya, amal jariyah. Amal itu muzakkar, jariyah itu muannas. Ini enggak klop. Kalau dalam nausuf namanya sifat dan mausuf, naat man'ut harus pas. Ketika dia muzakkar harus muzakkar, laki dengan laki, muannas dengan muannas, perempuan dengan perempuan. Kalau amal yang muzakkar, jariyah dia muannas, ini enggak klop, enggak nyambung. Jadi kalau amal jariyah salah secara bahasa. Yang pas apa? Yang pas itu dalam konteks hadis ada di situ. Dalam teks hadis itu shadaqatin jariyah. Yang ada adalah shadaqah jariyah, bukan amal jariyah. Ini secara bahasa. Itu secara bahasa. Karena sudah lumrah, jadi biasa. Sama silaturahim, silaturahmi. Karena sudah biasa silaturahmi, maka ketika kita bikin silaturahim, silaturahim sih bukan silaturahmi. Jadi silaturahim berbeda dengan silaturahim. Jadi kata Nabi, sedekah kepada saudara kita yang masih satu rahim ini lebih bagus dibanding sedekah kepada orang lain. Jadi kalau ada saudara sendiri termasuk zakat. Kalau ada dari kerabat kita yang bukan tanggungan itu kerabat. Ya, kalau kepada istri ya nggak boleh. Ini silakan. Kemudian kata Nabi, su'alus sholihin, kalau mau minta-minta, nyambung lagi ke minta-minta, ada di dalam keterangan hadis, as'alu ya Rasulullah, apakah boleh minta-minta wahai Rasul? Kemudian kalau minta-minta kepada siapa wahai Rasul? Maka kata Nabi, qala la wa in kunta sa'ilan la budda fas'alis sholihin. Kalau kau mau minta-minta lah, kata Nabi, jangan. Ya, hidup walaupun serba berkesusahan, kalau bisa jangan minta-minta. Apalagi sampai statusnya ditulis di WA, status WA. Jadi status WA. Ya. Kalau bisa jangan minta-minta. Kalau bisa kita yang memberi. Dan kata Nabi ini, boleh nggak saya minta-minta? Kalau bisa kata Nabi, lah, jangan. Tapi wa in kunta sa'ilan la budda. Tapi kalau memang kamu harus minta-minta, mau nggak mau harus minta ini, kayaknya udah nggak bisa lagi nih, harus datang ke orang minjem susah. Belum minta ya, ini mah minta ya. Kalau minjem kayaknya susah lagi. Susahnya apa? Buat gantinya juga susah. Jadi tadi maka kata Nabi, fas'alis sholihin, kalau minta kepada orang soleh. Minta kepada orang. Kata guru saya di Mahfuz itu, beliau setiap ngajar pasti sudah tersedia uang di kantongnya, sudah tersedia uang. Benar saja. Ada orang yang ketika dia selesai mengajar, ada yang datang, Pak, saya mau, saya malas saja,
mau pulang kampung atau mau kemana kehabisan ongkos. Coba Pak Kiai nggak langsung dikasih waktu saya. Lah itu udah tahu pulang kampung apa nggak mau ngumpulin? Tanya dulu tuh. Ada kan kerjanya kan cuma ngajar begini, bukan orang yang kerja ada gajinya dan lain-lain. Tapi ujung-ujungnya dikasih. Artinya memberikan nasihat dulu. Apa perlu saya dikasih? Dikasih. Memang selalu uang itu tersedia. Kata dia apa? Kenapa kata Nabi mintalah kalau memang harus mintalah kepada orang soleh. Sebab kalau orang soleh minta ini insya Allah dikasih. Rasa kasih sayangnya lebih ada dibanding orang yang tidak soleh. Ada orang kaya Pak, dia bos, dia gaji gede, tapi solehnya kurang. Biar kata Bapak minta, atau bahasa sekarang misalnya masjid ngajak untuk misalnya peringatan atau apa, ada ngambil proposal atau permohonan apa, susah keluarnya. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Jadi kalau ada orang misalnya kita ajak untuk kebaikan sampai DKM datang minta-minta, karena memang masjid ini memang mesti harus bayar utang, gitu. Diajak susah, karena memang mendesak di acara memang nggak ada uang, diajak susah. Ini berarti tingkat kesolehan seseorang yang segitu. Kenapa? Karena kata Nabi, fas'al sholihin, kalau memang kamu mendesak dan harus minta-minta juga, maka minta-mintalah kepada orang soleh. Karena kenapa? Dijamin sama Nabi pasti ngasih kalau dia orang soleh. Tapi kalau bukan orang soleh, yang ada pecah-pecah. Anda ini kan masih muda, Anda ini kan pasti itu yang ngasihnya nggak gede, ngasihnya nggak seberapa, ngomelnya kemana-mana. Berarti nggak soleh yang orang seperti itu. Maka kata Nabi, fas'alis sholihin, mintalah kepada orang soleh, pasti dikasih. Kenapa? Sayyidina Ali dalam tafsir yang saya baca, tafsir Khazi, beliau itu kalau ada yang datang, hatta dia bawa kendaraan yang mewah, saat itu budak-budak yang bagus, kalau dia datang minta-minta dikasih. Kenapa? Karena tidak ada jaminan orang yang dia punya mobil, orang yang dia punya kendaraan bagus. Ini kalau dia tidak ada minta berarti posisinya ada di bawah. Walaupun dia misalnya tidak berkecukupan dan lainnya, kalau dia memberi pasti posisinya ada di atas. Maka Sayyidina Ali dan sahabat yang lain, kalau ada siapapun yang datang minta, hatta dia orang kaya, dikasih. Makanya Bapak kalau ada orang lewat aja kasih sih Pak. Itu orang soleh. Ya. Bapak depan rumah Bapak ada orang lewat, kasih jangan? Kasih. Ya orang lewat. Itu orang lewat aja nggak boleh. Kasih. Saking baiknya ini orang lewat aja dikasih. Nah ini masalah minta. Jadi sekali lagi penekanannya 3 golongan yang boleh minta. Kemudian terakhir saya ingin sampaikan, al-ilhaq fil mas'alah, la tulhifu fil mas'alah wa la yas'alni ahadun minkum syai'an wa ana lahu qadir fa yubaraka lahu fima aqaituhu. Kata Nabi, kalau memang mesti minta-minta, mendesak dan lainnya, la tulhifu fil masalah, kalau minta-minta jangan maksa. Kalau memang mesti minta-minta, kata Nabi juga jangan maksa. Ini udah minta, maksa. Apalagi pakai ngecok. Pokoknya kalau mau pinjam atau buat bahasa ini, kau minta kali kasih, awas. Ada macam-macam, ini nggak boleh. La tulhifu fil masalah, tidak boleh memaksa sampai orang harus ngasih. Pokoknya kalau belum dikasih, nggak pulang-pulang Pak.
nggak pulang-pulang, kalau belum masih nggak pulang-pulang. Ini maksa ya, orang dicampur. Coba saya mau berangkat, enggak, pokoknya kalau belum kasih saya juga mau berangkat, mau pulang. Ini jangan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman wasi'an hifzan qawiyyan wa amalan shalihan taqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.